Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Kenapa manusia larut dalam berbuat maksiat dan tetap merasa happy dalam kehidupannya tanpa mau memikirkan tentang akhirat? Kenapa? Padahal ancaman tentang akhirat, ancaman tentang hari kiamat, tentang azab kubur itu sering sekali disampaikan dan sering sekali lewat di mata maupun di telinga mereka. Tapi mereka tetap masih ya santai-santai, tidak mau berusaha, tidak mau berjuang. Bahkan berusaha untuk mencari kesibukan lain supaya tidak terpikirkan tentang azab kubur, tentang akhirat dan sebagainya itu. Kenapa? Penyebabnya adalah karena satu sifat yang ada pada diri manusia, yaitu suka optimis. Suka optimis. Jadi tidak menyukai memikirkan hal-hal yang menakutkan. Tidak menyukai untuk memikirkan resiko-resiko yang akan ditanggung di masa depan. Dia lebih suka untuk berpikiran positif, untuk berpikir optimis, untuk berpikir bahwa semuanya baik-baik saja, semuanya tenang-tenang saja, sehingga dirinya itu tidak terganggu dan dia tetap bisa menikmati hidup sebagaimana keinginan nafsunya. Itu yang kebanyakan terjadi. Dan ketahuilah bahwasanya optimis itu atau berpikiran positif itu tidak akan merubah fakta. Saya ulang sekali lagi. Berpikiran sepositif apapun Anda, berpikiran seoptimis apapun Anda, yang namanya fakta tidak akan mampu dirubah. Kecuali oleh Yang Maha Kuasa ya. Nah, contoh ya, Anda ikut tes CPNS. Pulang dari situ, Anda berpikiran positif, berpikiran optimis. Mudah-mudahan lulus. Sepertinya saya lulus. Kayaknya saya berhasil. Nilainya sepertinya bagus. Anda berpikir seperti itu. Karena Anda tidak mau daripada Anda berpikir, jangan-jangan nggak lulus, jangan-jangan Anda nggak akan mau menyusahkan diri Anda dengan berpikir seperti itu. Nah, apa yang terjadi? Anda kira itu mampu merubah nilai Anda yang dari 60 menjadi 70? Tidak akan pernah. Fakta tidak akan pernah terubahkan oleh pikiran optimis Anda tersebut. Tidak akan pernah berubah, akan mampu merubahnya. Yang fakta akan tetap fakta. Cuman Anda tadi cuman menghibur diri supaya psikologis Anda tidak terganggu, sehingga Anda bisa hidup tetap santai gitu ya. Tidak perlu berusaha, santai-santai aja nikmati hidup gitu ya, nggak perlu terlalu berlebihan lah dalam berusaha gitu ya. Kemudian contoh lagi, saya bawakan contoh. Ada seseorang di dalam kantongnya itu ya anggaplah nggak ada uang gitu ya. Terus dia bilang ke temannya, tolong tebak, ini ada uang atau tidak dalam kantong saya. Terus Anda berpikiran positif, kayaknya ada, sepertinya ada, mudah-mudahan ada. Saya merasa ada uangnya. Akan ada uang itu, bim salah bim duk, jadi ada uangnya. Nggak akan bisa. Yang fakta tetap fakta. Kalau nggak ada uang di kantongnya, ya nggak akan ada sama sekali. Akan berubah. Akan. Nah, begitu pula tentang hari kiamat. Sepositif apapun Anda, seoptimis apapun Anda bahwa alam semesta ini akan bertahan selama-lamanya, nggak akan bisa merubah fakta. Nggak akan bisa merubah kenyataan. Ya tentunya kenyataannya itu ya antara dua, bertahan atau tidak bertahan gitu. Ya kemungkinan memang tidak bertahan karena pesan-pesan agama kebanyakan menyampaikan itu. Sains-sains juga menyampaikan atau menyimpulkan bahwa alam semesta ini ada kemungkinan akan hancur.
Jadi seoptimis apapun Anda berpikir nggak akan mampu merubah suatu hukum yang sangat besar di luar kendali Anda, itu nggak akan bisa Anda. Kemudian kita bawakan ke permasalahannya tadi ya, yaitu tentang akhirat dan azab kubur. Seoptimis apapun Anda, seberpikiran positif apapun Anda menyangka bahwa tidak ada azab di dalam kubur itu, tidak akan merubah fakta antara dua, yaitu ada atau tidak ada. Ada atau tidak ada itu nggak akan bisa Anda rubah. Nah, berdasarkan pesan-pesan agama, mohon maaf, ada. Ada. Azab kubur ada. Kemudian, sebaiknya Anda bersiap-siap. Karena pikiran seorang yang normal, kalau dia mau menghadapi sesuatu yang dia tidak punya pengetahuan tentang itu, dia tidak punya informasi tentang itu, tidak ada satupun bukti yang meyakinkan bahwa itu ada atau tidak ada, maka yang perlu dipersiapkan adalah resiko terburuk, bukan resiko terbaik. Resiko terbaik nggak perlu persiapan, santai aja, nggak perlu repot untuk bersiap. Tapi resiko terburuk yang perlu dipersiapkan. Seperti Anda mau masuk ke sebuah hutan. Ada orang yang mengatakan bahwa di situ ada harimau. Walau tidak ada buktinya, cuman perkataan. Ada juga yang mengatakan bahwa di situ tidak ada harimau. Nggak terbukti juga, sama-sama tidak terbukti. Anggap ini seperti alam akhirat tadi. Azab kubur tadi. Sama-sama tidak ada bukti yang valid. Yang mesti Anda persiapkan yang mana? Persiapan untuk tidak ada harimau atau persiapan kalau ada harimau? Justru persiapan kalau ada harimau. Gitu orang yang normal berpikir. Nah, maka terhadap alam barzakh ini, terhadap azab kubur ini, sebaiknya Anda bersiap untuk kemungkinan terburuknya, bukan untuk kemungkinan terbaiknya. Kalau kemungkinan terbaik, santai aja, nggak perlu bersiap. Nah, sekarang Anda berpikiran positif, Anda optimis, alah ngapain mikiran itu, santai aja, nggak akan merubah fakta, nggak akan merubah. Nggak akan berubah fakta itu. Kenyataan itu akan tetap ada, dan Anda, mohon maaf, akan terlibas oleh azab tersebut. Akan terlibas kalau Anda tidak bersiap. Kalau Anda tidak ada usaha, sudahlah menghibur diri dengan cara mengalihkan perhatian kepada hal yang lain yang berbau duniawi, hiburan, segala macam, sehingga Anda melupakan tentang akhirat. Sudahlah, akhi. Itu nggak akan mampu merubah fakta. Bahwasanya kalau Anda meninggal, Anda dimasukkan ke kubur, siap-siap akan ada azab di situ. Udahlah. Kalau ada kebenaran itu jangan dijauhi. Kalau ada fakta itu jangan dijauhi. Tapi pahami, ikuti. Ikuti apa maunya fakta tersebut. Nggak ada gunanya Anda menjauhinya. 1000 tahun pun Anda menjauhinya, dia akan tetap mendatangi Anda. Kalau yang namanya fakta. Yang namanya kebenaran. Al-haqqa. Gitu. Jadi kenapa manusia itu lalai? Karena banyak yang berpikiran optimis. Berpikiran positif tanpa ada usaha. Itu sudah disinggung oleh para ulama. Ada seorang ulama, kalau tidak salah Hasan Basri ya, melihat seorang pemuda lempar-lempar batu kerikil ke tengah sungai, terus berharap bidadari, berharap surga. Apa kata dia? Nggak bisa diangan-angankan, mesti usaha. Nah, samalah kebanyakan orang pada saat ini. Kebanyakan ya banyak berangan-angan. Dan ada hadisnya juga. Orang yang bodoh adalah orang yang berbuat maksiat lalu berangan-angan terhadap Allah. Nah, dia buat kerjaannya maksiat, tapi angan-angannya kepada Allah luar biasa. Ingin masuk surga, ingin ini. Nggak akan merubah fakta, khi. Kalau Allah azab Anda nanti, ya dia azab. Mau Anda mau seserius apapun Anda bersujud kepada Allah setelah Anda mati, nanti kalau kata Allah Anda nggak masuk surga, Anda masuk neraka, ya masuk neraka. Jadi sama Allah jangan main-main. Sama Allah itu mesti nyerah. Nyerah.
Namanya aja muslim, aslama yuslimu, artinya menyerah, mesti menyerah di hadapan Allah tuh, nggak boleh busung dada tuh nggak boleh di hadapan Allah. Menyerah, nyerah tuh apa artinya? Allah suruh ini, ya Allah nyerah ya Allah, oke ya Allah, gitu. Allah suruh siap-siap untuk menghadapi azab kubur, ya Allah kalau memang gitu faktanya ya Allah, oke ya Allah, nyerah ya Allah, oke saya akan lakukan ya Allah, gitu. Nggak bisa. Janganlah ya Allah, santai aja lah. Ya Allah, tolong kasih ya Allah, surga ya. Gak bisa. Itu cuma pikiran Anda yang mengganggu Anda. Itu bisikan setan itu. Setan mengganggu pikiran Anda. Dibuatnya seperti itu. Berangan-angan tadi. Berangan-angan seolah-olah Allah akan mengampuni kita. Seolah-olah Allah akan merahmati kita. Nah, Allah tidak akan mengazab kita. Lah santai aja. Gak perlu kita ibadah terlalu. Terus Allah santai aja maksiat-maksiat. Ya. Nanti insya Allah masuk surga juga. Nggak bisa. Fakta itu nggak bisa Anda lawan. Dengan pikiran positif Anda, berpikiran tenang, santai, enjoy, itu nggak akan merubah yang namanya fakta. Ya, nggak akan merubah yang namanya kenyataan. Kenyataan itu akan tetap. Apalagi rumusnya udah ada. Rumusnya apa? Kalau orang udah dosanya lebih banyak daripada pahalanya, ya masuk neraka. Itu udah rumus. Exceptionnya atau pengecualiannya yaitu karena rahmat Allah, dan itu pun ada sebabnya. Berdasarkan ayat Quran mesti ada sebab. Sebabnya ya mungkin karena dia ada kebaikan di dalam dirinya yang luar biasa gitu. Itu. Tapi kalau yang berdasarkan hukum yang disampaikan oleh Quran, ya kena azab. Orang yang maksiatnya lebih banyak daripada pahalanya, daripada kebaikannya. Jadi udahlah, jangan berpikiran positif begitu aja. Mohon maaf, itu tuh gangguan dari setan. Ya, berpikiran positif seolah-olah nanti santai, seolah-olah nanti tenang. Nggak akan berubah. Udah saya bilang berkali-kali. Tetap, yang namanya hukum tetap. Tetap. Ibarat Anda gini ya. Ada suatu hukum yang sudah tetap. Contoh gini. Ada kereta api, itu udah ditetapkan memang jadwalnya jam 8 lewat di situ. Lewat di wilayah Anda tersebut. Terus Anda berdiri di rel itu sambil optimis, Allah nggak akan ketabrak, Allah santai. Nggak bisa. Kalau sesuatu yang sudah tetap, ya tetap lewat kereta itu di waktu itu. Ya Anda kena tabrak, Allah nggak akan sakitnya segala macam. Nah, gitu ya analoginya yang saya kasih ya. Jadi saya ulangi sekali lagi, mohon kembalilah kepada agama, berpikirlah tentang agama ini. Coba pikir-pikirkan lagi, jangan ditendang juga keluar lagi pikiran-pikiran itu. Kalau dia mau masuk ke kepala Anda, itu tanda Anda mau dapat hidayah itu. Misalnya lewat di FYP Anda, lewat di beranda Anda, kajian-kajian tentang apalah, tentang agama, jangan di-skip. Jangan di-skip begitu aja. Coba pikirkan. Coba renungkan gitu kita supaya dapat hidayah. Hidayah itu jangan dikira dia maksa masuk ke dalam hati Anda. Enggak. Mesti ada kita berusaha. Ada usaha namanya. Hidayah itu ada usaha. Jadi jangan dikira hidayah itu datang dengan sendiri. Tidak. Hidayah itu dia datang, tapi usaha kita mesti ada untuk memikirkannya. Ini kita terus menendangnya dari kepala kita, ya gimana dia mau masuk? Terus Anda bilang, saya belum dapat hidayah. Saya belum dapat hidayah, hati saya belum terketuk. Ya Anda nggak mau berpikir. Udah datang ke FYP Anda, udah datang ke beranda Anda, tapi nggak Anda renungkan, nggak Anda coba baca aja enggak, malah Anda skip. Terus bilang nggak dapat hidayah segala macam. Udah, fakta nggak bisa dirubah. Ya, yang namanya hukum alam, yang namanya hukum Allah akan tetap berlaku. Seoptimis apapun Anda. Jadi kuncinya apa? Nyerahlah kepada Allah. Aslama yuslimu, muslim, jadilah orang muslim, muslim yang sejati. Menyerah dengan aturan Allah. Kata Allah ada azab kubur, siap-siap. Dan lakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian yang menonton.
Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.